Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, my student. Okay, in this occasion, we have study English, the session simple present. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang simple present. Apa itu simple present? Bisa dilihat di PowerPoint. Itu simple present ini adalah tenses yang ada di dalam bahasa Inggris, cara mengungkapkan kalimat yang terjadi sehari-hari di sekitar kita. Simple present, pengertian simple present adalah simple present adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan atau menceritakan kegiatan sehari-hari. Oke. Contohnya, saya minum kopi. Saya bicara bahasa Inggris. Dia berbicara bahasa Inggris. Kemudian di dalam simple present juga ada rumus tersendiri. Rumus simple present adalah subjek, kalau di kalimat positifnya subjek plus verb 1 atau verb SIS dan objek. Kemudian pada kalimat negatif itu subjek plus do atau does plus not plus verb 1 dan plus objek. Kemudian di dalam kalimat interrogatif atau pertanyaan ada rumusnya do atau does, kemudian diikuti subjek verb 1 plus objek. Oke. Kemudian di sini pada simple present ada sebuah catatan. Do dan does itu tidak terdapat pada kalimat positif. Kemudian do dan does hanya digunakan pada kalimat negatif dan interrogatif atau pertanyaan. Lanjut. Kemudian kapan kita menggunakan do dan does? Kita menggunakan do dan does jika subjeknya, kita menggunakan do jika subjeknya I, you, they, we. I apa? I, they, we, you. Atau I, you, they, we, sama saja. Kemudian kita menggunakan does ketika subjeknya he, she, it, atau she, he, it itu. Kemudian yang selanjutnya contohnya adalah I speak English. Saya bicara bahasa Inggris. Ini kalimat positifnya. Kemudian ketika kalimat positif ini dirubah menjadi kalimat negatif, jadinya I don't speak English. Kemudian ketika kalimat negatif ini dijadikan atau kalimat positif ini dijadikan interrogatif atau pertanyaan, do I speak English? Apakah saya berbicara bahasa Inggris? Kenapa ini memakai do? Karena subjeknya tadi, subjeknya I. Penggunaan do itu ketika subjeknya I, we, they, you. Karena di sini I, saya, berarti memakainya do, bukan does. Kemudian yang selanjutnya contohnya he speaks English. Dia berbicara bahasa Inggris. He doesn't speak English. Dia tidak berbicara bahasa Inggris. Doesn't he speak English? Dia tidak berbicara bahasa Inggris. Apakah dia berbicara bahasa Inggris? Apakah dia tidak berbicara bahasa Inggris? Itu seperti itu. Kemudian kenapa di contoh yang kedua ada S-nya, speaks. Kalau yang pertama tadi cuma hanya speaks. Kalau yang kedua speaks, karena dia subjeknya he, dia. Tadi kan dijelaskan penggunaan belum dijelaskan ya. Kapan nanti dijelaskan kapan ditambah S dan kapan tidak.
Karena ini subjeknya he, berarti ditambahi s, speaks English. Kemudian yang di bawah, kenapa yang kalimat negatif dan interrogatif tidak ditambahi s? Karena subjek atau verb yang ditambahi s hanya kalimat positif. Kalimat negatif dan interrogatif tidak ditambahi s verbnya. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Kemudian tambahan, kalau di kalimat mean yang sudah saya jelaskan tadi, kalimat mean dan kalimat interrogatif, kata kerjanya tidak ditambah dengan SIS di belakangnya. Pada simple present, kalimat positifnya itu kata kerjanya harus ditambahi SIS. Subjeknya orang ketiga tunggal atau he, she, it, nama orang itu ditambahi S. Seperti tadi, he speaks English, karena dia di kalimat positif dia speaks English. Itu paham ya sampai sini? Kita lanjut latihan.